Assalamualaikum. Halo bunda-bunda, ketemu lagi dengan saya emak dua anak. Berhubung kemarin ada yang nanya di kolom komentar, bunda apakah bunga katesnya nggak pahit? Jadi aku jawab enggak ya bunda, karena bunga kates aku tuh emang nggak pahit. Jadi di sini tuh aku udah janji, aku akan membuatkan video tentang memasak bunga kates biar nggak pahit. Ayo ikutin terus, jangan di skip-skip ya. Tonton terus video aku. Cekidot. Jadi di awal video aku ini aku sedang iris-iris bunga kates yang aku beli di pasar kemarin. Aku buangin batang-batangnya yang besar ya bunda di situ. Setelah aku elus-elus dan aku sayang-sayang, nggak beberapa lama pun si bunga katesnya kita tadi ini kita lanjut kita masak dengan alias kita rebus ya. Kita rebus dengan daun senggani. Ini di tempat aku namanya daun senggani. Situ aku ngerebusnya pakai kuali. Next, lanjut daripada nunggu itunya matang, mending kita lanjut aja ya. Di situ aku ngiris sih bawang-bawangan, bawang yang jahat dan bawang yang baik kita iris-iris. Lalu kita juga irisin cabai-cabean di situ. Ada cabai kecil, cabai besar, cabai merah. Yang penting pokoknya cabai. Cabai kecilnya sih kita aja karena anak aku nanti pedes dia nggak mau. Next, setelah kita iris-iris pun perbawangan dan percabai-cabean, lanjut kita singkirkan dulu percabai-cabean dan perbawang-bawangannya biar mereka menghibah dengan tenang dulu di situ ya. Biarkan aja lah mereka. Lanjut aja kita dengan si kates-kates tadi alias bunga kates tadi yang udah kita godok, lihat itu. Nah, udah dianya udah mulai masak, udah empuk, kira-kira empuk. Karena pun daunnya sudah lonyot, ya udah kita antas saja di situ ya. Setelah kita angkat di situ alias kita entas, lalu kita kasih air yang dingin, sejuk maupun jangan panas ya. Yang penting air dingin, mau sejuk mau air es terserah, yang penting air. Udah kita siram di situ, lalu kita ambilin pun itu daun-daunnya. Karena di situ tidak enak dimakan, kita hanya buat supaya bunga katesnya itu tidak pahit. Itu namanya daun senggani bunda. Itulah namanya daun senggani bunda. Di sini di daerah aku bilangnya daun senggani. Kalau di daerah bunda nggak tahu ya. Itu dianya bunganya yang warna ungu-ungu itu. Daunnya kalau dipegang tuh kasar bunda. Itulah daun senggani. Gak tahu ya nama lain dari daun senggani apa. Aku taunya cuma daun senggani. Cobainlah bunda direbus dengan daun itu, daun senggani itu. Dijamin tidak ada rasa pahit sama sekali bunda. Karena ini dari zaman dulu, dari zaman emak aku udah pakai ini bunda. Awalnya pun aku nggak suka sama bunga kates karena rasanya sangat pahit sekali. Aku tuh nggak suka banget sama yang namanya pahit-pahit bunda. Aku tuh suka yang namanya dengan yang manis-manis. Tapi pare pun kayak gitu. Tapi pare itu emang dari sampai sekarang aku belum nemu yang supaya buat pare itu nggak pahit. Entah pakai apa. Makanya sampai sekarang dan detik ini aku tuh nggak pernah makan yang namanya pare karena rasanya yang sangat pahit itu. Kalau bunda ada tips untuk cara masak pare supaya tidak pahit, kasih tahu ya bunda, karena aku sebenarnya pengen banget makan pare pahit, jadi aku nggak pernah beli sayur yang namanya pare. Next, lanjut. Setelah itu bunga kates berenang-berenang di situ dia udah kedinginan, dia minta diangkat. Akhirnya pun kita angkat di situ, kita cuci bunga kates tadi yang udah kita mandiin dan kita tiriskan dia biar kering di situ, biar kita biarkan dia di pojokan dan biar dianya reunian dengan si bawang-bawang dan cabai-cabian tadi ya. Kita tinggal dari bunga kates tadi, kita lanjut. Next, panaskan minyak dari wajan yang tercinta aku ini. Goreng ikan Indosiar alias ikan asin. Tidak lengkap makan apa-apa tanpa ikan asin ya bunda. Di sini aku goreng ikan asin dahulu. Berenang-berenang di minyak itu, kayaknya di kesenangan berenang. Udah kelamaan dia berenang, udah kita angkat aja lah ya. Udah kita angkat dan kita tiriskan biar dia nggak kedinginan. Lalu kita tuang minyaknya tadi, kita kurangin, masih tetap pakai wajan yang sama ya bunda. Kita tambahin minyak,
Dan kita tumis tuh perbawangan yang menggibah tadi. Udah cukup dia menghibahnya. Mari kita tumis saja. Campur seng. Kita tambahkan si udang-udang tadi itu biar ikut campur, ikut berenang dia di situ, biar tercampur, ikut reunian si udangnya. Kita gongseng-gongseng pun alias kita bolak-balik itu si cabai, si bawang dan si udang tadi menjadi satu. Lalu kita tambahkan roiko ayam. Terserah ya bunda, mau roiko sapi, mau roiko apa aja yang bunda mau, terserah. Lalu kita tambahkan gula di situ biar ada manis-manisnya. Ya udahlah, langsung aja kita tambahkan garam, kita tambahkan air sedikit, kita rasa-rasa kira-kira sudah mantap dan lezat. Langsung kita masukkan si bunga kates yang dia ikut reunian tadi, ditinggal oleh si perbawangan tadi. Kasihan banget dia ditinggal sendirian. Ya udahlah ya, kita campurkan lagi, mereka ketemu lagi akhirnya di satu wajanku yang tercinta ini. Akhirnya mereka ketemu di satu wajan dan biarkan mereka melepas rindu, asyik. Hehehe. Kita oseng-oseng kita rasa enak dan sudah menikmat. Lalu kita angkat dan tara, inilah ikan Indosiar aku tadi alias ikan asin, dan inilah ngakates aku sudah jadi. Silahkan bunda-bunda coba sendiri di rumah. Dijamin nambu-nambu karena rasanya nggak pahit. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Next kita sambung lagi. See you, bye bye. Makasih yang sudah menonton.